Oke, baik, kita lanjutkan materi matriks dan operasi matriks. Materi berikutnya adalah matriks yang dipartisi. Sebuah matriks dapat dibagi atau dipartisi menjadi beberapa matriks yang lebih kecil dengan cara menyisipkan garis-garis horizontal atau vertikal di antara kolom dan baris yang diinginkan. Nah, ada 3 kemungkinan matriks partisi dapat dibuat dalam suatu matriks umum A berukuran 3x4. Kemungkinan yang pertama itu kita partisi A menjadi 4 submatriks. Jadi ada menjadi A11, A12, A21 dan A22. Jadi ini matriks ukuran 3x4 kita bagi menjadi 4. Yang pertama ini A11, A12, A21 sama A22. Kemudian partisi matriks A menjadi matriks-matriks baris R1, R2 dan R3. Jadi kita ubah matriks ini menjadi matriks baris. Jadi ada matriks yang pertama itu terbentuk A11, A12, A13, A14, yang kedua itu baris kedua ini dan baris ketiga. Kemudian partisi A menjadi matriks-matriks kolom. Karena di sini ada 4 kolom, maka kita ubah dia menjadi 4 matriks kolom. Di mana ada C1, C2, C3, dan C4. Nah, berikutnya ada perkalian matriks dengan kolom dan dengan baris. Nah, matriks kolom ke J dari AB itu kita peroleh dengan mengalihkan matriks A itu dikali dengan matriks kolom ke J dari B. Secara simbolis AB itu sama dengan A dikali B1, B2 sampai Bn. Dan diperoleh AB1, AB2 sampai ABN. Kemudian matriks baris ke I dari AB itu kita peroleh dengan cara mengalihkan matriks kolom ke I dari A dikalikan dengan B. Jadi AB itu kita peroleh dari matriks kolom A1, A2 sampai AM kita kali dengan B sehingga kita peroleh A1B, A2B sampai AMB. Contoh misalnya tadi sudah ada perkalian antara dua matriks pada video sebelumnya. Ini ada matriks berukuran 2x3, entry-nya itu ada 1, 2, 4, 2, 6, 0, dan matriks B itu ada matriks 3x4. Nah, di sini kalau kita mau mencari matriks kolom kedua dari AB, kita bisa menggunakan rumus ini, matriks A dikali matriks kolom ke J dari B. Berarti matriks A ini kita kalikan dengan, karena ini kolom kedua, berarti kita kalikan dengan kolom kedua. Kolom keduanya itu adalah 1, minus 1, dan 7. Sehingga kita peroleh seperti perkalian matriks tadi, baris kita kali dengan kolom, 1 kali 1, 2 kali min 1, 4 kali 7, sehingga kita peroleh 27. Kemudian yang kedua ini kita peroleh dengan baris kedua kita kali dengan kolomnya, 2 kali 1, 6 kali min 1, dan 0 kali 7 kita peroleh min 4. Untuk mendapatkan baris ke-1 dari AB, maka kita menggunakan rumus ini, matriks kolom ke I dari A dan kita kali dengan B. Karena ini baris ke-1, maka kita pakai baris ke-1, 1, 2, dan 4. Kemudian kita kali dengan matriks B sehingga caranya hampir sama dengan yang di atas, sehingga kita peroleh nilainya itu 12, min 7, 27, 30, dan 13. Berikut adalah kombinasi linier. Definisinya jika A1, A2, sampai AN adalah matriks-matriks dengan ukuran yang sama dan C1, C2, sampai Cn adalah skalar, maka pernyataan berbentuk C1, A1 ditambah C2, A2 ditambah titik-titik sampai Cn, An itu kita sebut kombinasi linier dari A1, A2 sampai An dengan koefisien C1, C2, dan Cn. Jadi contoh, misalkan kita punya matriks A ini berukuran 2x3, entry-nya itu ada 2, 3, 4, 1, 3, 1. Matriks B ini juga berukuran sama, entry-nya itu 0, 2, 7, min 1, 3, 5. Yang ketiga itu yang C itu entry-nya itu ada 9, min 6, 3, 3, 0, 12. Maka kombinasi linearnya itu ada misalkan
2A dikurangi B ditambah 1/3C. Maka di sini kita cari 2A dulu. 2A berarti 2 dikali dengan A, kita dapat 4, 6, 8, 2, 6, 2. Yang B dan C mengikuti, sehingga penjumlahannya kita peroleh matriks 2 kali 3 dengan entry-nya itu 7, 2, 2, 4, 3, 11. Nah, matriks ini adalah kombinasi linier dari A, B, dan C dengan koefisien skalarnya itu ada 2, min 1, dan 1/3. Nah, berikutnya ada hasil kali matriks sebagai kombinasi linier. Nah, misalkan kita punya matriks A itu berukuran M kali N dan ada matriks X, itu anggotanya ada X1, X2, sampai Xn. Ini adalah matriks baris. Maka kita peroleh AX itu kita dapat dengan mengalihkan matriks A dan matriks X. Di sini kita peroleh A11X1 tambah A12X2 tambah titik-titik sampai A1Xn. Nah, bentuk ini bisa juga kita rubah menjadi X1 dikali baris pertama, yaitu dikali kolom pertama, yaitu A11, A21 sampai AM1. Kemudian X2 ini kita kalikan dengan dengan kolom kedua, yaitu A12, A22 sampai AM2. Kemudian Xn itu kita kalikan dengan kolom ke N, jadi A1N, A2N, sampai AMN. Nah, contoh seperti tadi, perkalian antara matriks A dan B. Di sini ada matriks A-nya ini dan matriks B-nya ini. Di sini sudah ada hasilnya. Kita mau mencari matriks kolom AB itu dapat dinyatakan dengan kombinasi linier dari matriks kolom A sebagai berikut. Jadi di sini untuk kolom yang pertama ini ada 402. 402 kita kali dengan matriks kolom yang ada di A. Jadi 4 dikali matriks 12 ditambah 0 kali matriks 26 tambah 2 dikali matriks 40. Di sini kita peroleh 12,8. Kemudian yang kedua, misalnya kolom kedua dari B kita kalikan dengan matriks A. Jadi 1 kita kalikan dengan matriks 12, min 1 kita kalikan dengan 26. Kemudian 7 kita kalikan dengan matriks 40, sehingga kita peroleh 27,8. Kemudian berikutnya yang kolom ketiga, berarti 4 kali 12 tambah 2 kali 26 tambah 5 kali matriks 40. Kita dapat 30/26. Kemudian yang terakhir, misalnya kolom keempat, kita kalikan berarti 3 kali matriks 12, 1 kali matriks 26 tambah 2 kali matriks 40. Maka kita peroleh matriks 13,12. Nah, hasil kombinasi linier ini sama juga dengan hasil perkalian dua matriks. Nah, jadi hasil kali matriks ini kita bisa peroleh hasilnya dengan 3 cara. Yang pertama pakai teori hasil kali matriks. Yang kedua kita bisa menggunakan kombinasi linier, atau yang ketiga kita itu bisa pakai perkalian dengan baris dan dengan kolom. Bentuk matriks dari suatu sistem linier. Nah, berikut sistem linier dari M persamaan linier dan N variabel. Ini adalah bentuk persamaan liniernya. Ada A11X1 tambah A12X2 tambah titik-titik sampai A1NXN sama dengan B1. Ini ada baris keduanya, baris ketiganya. Nah, dua matriks dikatakan setara jika entry yang bersesuaian itu setara, sehingga ini kita bisa rubah dia menjadi matriks kecuali persamaan yang ada pada ruas kiri
dia harus sama dengan persamaan yang ada di ruas kanan. Jadi A11X1 tambah A12X2 tambah titik-titik tambah A1NXN ini harus sama dengan B1. Begitupun seterusnya. Nah, hal ini berdasarkan kombinasi linier tadi, maka bentuk A11X1, A12X2 tambah A1NXN ini bisa kita ubah menjadi bentuk ini. A11, A12 sampai A1N, A21, A22 sampai A2N sampai AM1, AM2 sampai AMN ini kita kali dengan X1, X2 sampai XN ini harus sama dengan B1, B2 dan BM. Nah, bentuk ini kita bisa tulis dengan bentuk AX AX itu sama dengan B. Sehingga untuk memperoleh AB, maka kita bisa menggunakan matriks yang diperluas A11, A12, A1N B1, A21, A22, A2N B2 sampai AM1, AM2 sampai AMN BM. Nah, berikut ada transpos suatu matriks. Nah, jika adalah matriks M kali N, maka transpos dari A itu dinyatakan dengan AT, A di pangkat T didefinisikan sebagai matriks M kali N yang didapat dengan menukarkan baris-baris dan kolom-kolom dari A, sehingga kolom pertama dari A pangkat T adalah baris pertama dari A, dan kolom kedua dari AT adalah baris kedua dari A, dan seterusnya. Jadi kalau transpos itu matriks yang berukuran M kali N, itu setelah ditranspos akan menjadi N dikali M. Misalkan di sini ada contoh matriks yang berukuran 3 kali 4, hasil transposnya itu akan menjadi 4 dikali 3. Jadi yang awalnya ini adalah baris, di sini sudah menjadi kolom. Ini baris kedua, dia menjadi kolom kedua. Baris ketiga akan menjadi kolom ketiga. Atau misalnya ini, ada matriks 3 kali 2, maka B transposnya itu adalah matriks 2 kali 3. Jadi, barisnya ini jadi kolom, baris yang kedua ini jadi kolom kedua, dan baris ketiga ini jadi kolom ketiga.